Untuk UAS perencanaan kawasan tepian air, saya mengambil lokasi di Kalicode, Yogyakarta. Lokasi Kalicode sendiri melintasi 3 kabupaten, yaitu Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul, serta merupakan anak Sungai Boyong dan berada pada aliran Das Opak. Letaknya sendiri sangat unik, karena alirannya seperti membelah kota Jogja menjadi 2. Yogyakarta merupakan provinsi yang terbentuk dari penggabungan 2 kerajaan besar, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, sehingga Kalicode adalah sungai yang terletak tepat di antara 2 kerajaan tersebut. Sebelum tahun 1980, permukiman di Kalicode terkenal dengan daerah hitam karena penduduknya dianggap memiliki pekerjaan menyimpang. Mayoritas penduduk di bantaran Kalicode merupakan pendatang dengan kehidupan yang dijalani juga tidak beraturan. Mereka tinggal sembarangan seperti di bawah jembatan kretek dan gondolayu, dengan tempat tinggal hanya terbuat dari seng bekas dan karton yang tak layak huni. Selanjutnya adalah perkembangan di Kalicode dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa kerajaan dan kesultanan. Pada masa ini, keberadaan Kalicode sangat vital karena dijadikan pemerintah dan penduduk sebagai sumber air bagi pertanian dan kebutuhan air minum. Selanjutnya, pada masa Kesultanan, Kalicode dijadikan sebagai batas dalam pembukaan daerah baru oleh Sultan Hamengkubuwono. Hal ini dilatar belakangi oleh Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Sisi timur bersama Sungai Winongo, di sisi barat menjadi batas pembukaan lahan untuk ibu kota kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai 1975. Pada masa ini, Kalicode masih dijadikan sumber air bagi penduduk sekitar. Kalicode juga dijadikan sebagai sarana rekreasi karena suasana yang masih asri. Pada masa ini juga terjadi banjir karena hujan lebat dan lahar dingin. Namun, banjir hanya merusak sumber air atau pancuran dan tidak menyebabkan kerusakan yang parah bagi penduduk. Pada tahun 75, permukiman di area Kalicode digusur akibat pelebaran sebesar 30 meter guna menghindari bencana banjir. Selanjutnya untuk tahun 1980 sampai 1992. Seperti yang saya sebutkan di atas, Kalicode dikenal dengan daerah hitam dikarenakan banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Mulai dari tahun 83, area Kalicode dilakukan pembangunan rumah layak huni, tepatnya di lereng Ledok Gondolayu. Pembangunan ini direncanakan menjadi wilayah yang tertata bersih dan rapi. Selanjutnya, di tahun 92, wilayah perkampungan Kalicode mendapatkan penghargaan The Aga Khan Award, yang merupakan penghargaan arsitektural yang ditujukan untuk menghargai konsep arsitektural yang berhasil mewadahi keperluan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dari tahun 2008 sampai sekarang, dibentuk organisasi Pemerhati Code yang bertekad menjaga kelestarian dan kebersihan Kalicode. Saat ini, Kalicode dipenuhi hunian yang tidak teratur dengan kepadatan yang tinggi, serta kualitas lingkungan yang menurun. Tak sedikit masyarakat yang masih memiliki harapan memperbaiki Kalicode menjadi tempat yang nyaman dan indah. Selanjutnya masuk dalam analisis permasalahan yang ada di Kalicode. Salah satu masalahnya yaitu berupa peningkatan jumlah penduduk yang tinggi. Wilayah yang sangat padat berada dekat dengan Malioboro, yang merupakan BSD di Yogyakarta. Masyarakat lebih memilih tinggal di bantaran Kalicode karena adanya kemudahan akses kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk di kota Jogja cenderung menurun, namun kepadatannya relatif lebih tinggi. Kondisi Kalicode terus mengalami penurunan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas akhirnya. Fenomena perubahan fungsi penggunaan sungai dan lahan di sepanjang aliran Kalicode telah mengurangi daya dukung lingkungannya. Pertumbuhan penduduk di bantaran Kalicode kurang diimbangi dengan penataan dan ketersediaan sarapras pendukung yang menyebabkan timbulnya slum area atau daerah kumuh. Bantaran Kalicode merupakan daerah urban. Mayoritas penduduknya merupakan pelaku migrasi dari desa ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurut data baseline 100-0-100 atau memberikan akses minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% yang disusun oleh tim P2KP dari Ditjen Cipta Karya, menunjukkan masih ada penimpangan pengelolaan sarpras antara Kelurahan Kota Baru dengan kelurahan lainnya, terutama dalam hal pengelolaan limbah. Berdasarkan data tersebut menunjukkan Kelurahan Wirogunan memerlukan perhatian khusus karena persentase dari beberapa ketersediaan sarpras sangat rendah. Beberapa kelurahan juga masih belum ada sistem pengelolaan limbah sama sekali. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk tidak tetap
yang pada umumnya merupakan pendatang yang bekerja pada sektor jasa, terutama pada usaha perdagangan. Penduduk dengan mata pencaharian pegawai, swasta atau negeri cenderung untuk menetap di daerah pinggiran kota, mencari lahan yang relatif masih murah dengan kondisi lingkungan yang masih baik. Sedangkan penduduk yang bergerak di bidang perdagangan dengan sendirinya mencari lahan usaha di tengah kota dengan pertimbangan ekonomis dan menunjang usahanya. Seiring perkembangan zaman, penduduk di sepanjang aliran Kali Code semakin banyak, sehingga Kali Code yang dulu menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sudah tidak layak lagi karena kondisi air sungai sangat memprihatinkan. Kampung-kampung di bantaran kali semakin sesak. Pola nuclear family menyebabkan perkembangan kampung semakin padat dan menghabiskan ruang. Dampaknya, warga Kali Code kehilangan ruang publik dan satu-satunya tempat yang bisa menjadi pengharapan hanyalah badan sungai, yakni sebagai tempat bermain anak, memancing ikan, hingga tempat berkumpul di malam hari. Masyarakat yang sudah menetap bertahun-tahun, bahkan konsepsi warisan leluhur membuat masyarakat merasa berkewajiban tetap tinggal di sana. Kebiasaan untuk membuang sampah dan mengalirkan limbah rumah tangga langsung ke sungai telah menurun dari generasi ke generasi. Beberapa perkampungan di sepanjang Kali Code membangun rumah atau bangunan permanen lainnya di bantaran kali. Selanjutnya adalah konsep kawasan di Kali Code. Dengan sering terjadinya bencana banjir, maka revitalisasi mulai dilakukan. Langkah yang dilakukan adalah bangunan yang berada pada bantaran kali ditata kembali dengan perencanaan dan desain yang baru, dengan harapan revitalisasi tetap berjalan tanpa menghilangkan fungsi kawasan tersebut sebagai daerah permukiman. Adapun revitalisasi yang dilakukan di bantaran Kali Code yaitu revitalisasi horizontal dan vertikal. Revitalisasi horizontal dilaksanakan dengan mengikuti aliran sungai berada pada sisi bantaran sungai. Revitalisasi horizontal dengan rekayasa permukaan lahan dan diimbangi dengan penghijauan. Langkah pertama dari pengurangan dampak banjir adalah pembuatan talut di pinggir sungai dan penghijauan atau penanaman tumbuhan-tumbuhan penutup lahan yang akan menjadi frontliner terhadap aliran banjir sebelum sampai ke permukiman. Fungsinya menyerap air sebagai filter material vulkanik yang dibawa oleh arus sungai. Sedangkan revitalisasi vertikal dilakukan dengan penataan atau desain bangunan dan fasilitas yang terletak di area permukiman. Konstruksi bangunan di bantaran Kali Code ini menggunakan material lokal. Beberapa bangunan dengan konstruksi kayu, fondasi umpak setinggi 50 cm, menopang struktur kolom balok dari bahan kayu. Fondasi jenis umpak ini merupakan desain dari kondisi tapak yang curam karena berada di lembah sungai. Selain itu merupakan reaksi terhadap keadaan geografis yang rawan gempa. Fondasi umpak ditambah sistem rumah panggung dengan ketinggian sekitar 2,5 meter juga menjadi desain sebagai reaksi terhadap ancaman erosi sungai dan banjir lahar dingin dari Gunung Merapi. Beberapa material kayu digunakan pada bangunan-bangunan di bantaran Kali Code. Untuk fondasi kolom, balok, dan rangka atap, material dinding banyak menggunakan anyaman bambu yang dicat warna-warni sehingga terlihat menarik untuk menghilangkan kesan kusam dan kumuh. Namun ada juga beberapa dinding bangunan yang menggunakan kombinasi antara batu bata dan bambu. Dinding bangunan yang menggunakan batu bata secara keseluruhan juga banyak ditemukan. Alur sirkulasi di permukiman Kali Code sama seperti pola huniannya, yaitu linear dengan mengikuti aliran sungai dan lebarnya hanya sejalan setapak. Bentuk sirkulasi didominasi berbentuk tangga yang tidak beraturan mengikuti kontur tanah. Material yang digunakan pada sirkulasi adalah tanah, paving block, dan semen cor. Karena lahan terbatas dan kontur tidak rata, beberapa rumah membuat tangga sebagai jalan masuk ke rumah. Revitalisasi arsitektural di bantaran Kali Code meliputi penataan daerah tepi sungai dengan pembuatan talut dan penghijauan. Penataan sirkulasi dalam kawasan menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama. Struktur dan material bangunan, sistem utilitas yang meliputi pembuatan saluran air bersih dan air kotor yang tidak mencemari sungai, menyediakan pengelolaan sampah. Revitalisasi arsitektural di bantaran Kali Code, Yogyakarta tidak hanya membawa dampak dan pengaruh positif terhadap kawasan saja, tetapi berdampak pula pada perilaku dan lingkungan hidup di kawasan Kali Code dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan bersama. Kerukunan masyarakat menjadi bertambah erat dengan didukung kegiatan-kegiatan sosial yang positif. Budaya gotong royong mulai ada sejak adanya proses revitalisasi di bantaran Kali Code, Yogyakarta.